Jadi Quranmu itu kosong ya? Gak bisa jelaskan siapa Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagain. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan melakukan atau mendengarkan debat antara Adinda Rosalba, dia seorang muslim, berdebat dengan Pendeta Gideon dan Pendeta Lansen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Enggak Anda kok. Selamat Anda ini yang menyaksikan. ngeles terus sampai sekarang. Anda yang takut sama saya. Coba jelaskan siapa Isa itu. Ya, lewat Quranmu. Anda takut karena Anda tidak mungkin bisa menjelaskan. Karena di Quranmu itu kosong. Ya, Quranmu itu bukan buku apa-apa, buku kosong. Ya, jadi Anda itu takut sebetulnya. Anda nantang-nantang, tapi saya jelaskan, saya tantang, saya tanggapi. Ternyata Anda yang lari. Ya, kalau Anda tidak lari, Anda sekarang ini pasti ngomong siapa Isa itu. Ya, saya tunggu. Isa menurut Al-Quran adalah seorang nabi untuk Bani Israel. Isa dimuliakan dalam Al-Quran, berbeda dengan Yesus yang dihina dalam Alkitab. Sekarang siapa Yesus menurut Bapak? Pakai dalil, jangan pakai asumsi. Jadi ketika Bapak menyebut-nyebut Tuhannya Yesus, lalu Yesus sendiri itu apa? Gimana ini Pak? Mau diskusi nggak? Pertanyaanku nggak dijawab tuh. Sekarang saya sudah bisa VN nih, udah pulang. Dari tadi Anda menyebut Tuhannya Yesus. Sekarang saya nanya Pak, Yesus punya Tuhan, berarti Yesus sendiri itu apa? Ya, saya sudah di rumah Pak. Gimana? Nusia dong. Pertanyaanku tadi nggak dijawab-jawab tuh. Saya sudah bisa VN ini. Wah, udah, kamu udah oke. Udah sembuh. Atau Anda ngunjungi saudara. Ya, muka-muka cepat sembuh. Udah, saya udah tunggu dari tadi. Ya, Anda tanya soal siapa Yesus. Ya, saya jelaskan ini siapa Yesus lewat di Bible ya. Di Bible itu lengkap ya. Yesus itu lahir ke dunia ini sebagai bayi manusia bernama Yesus ya. Nah, nama Yesus itu sebelum dia lahir itu sudah ada namanya, sudah ditentukan Yesus. Oke. Yesus itu lahir di Bethlehem ya. Lahir di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur provinsi Yudea ya, di bawah pemerintahan Raja Herodes ya. Dia lahir di Bethlehem. Dia besar di Nazaret, kota Nazaret. Dia dia tinggal di Nazaret dan dia menjadi guru agama ya. Dia mengajar. Dia punya ibu namanya Maria, dia punya bapak namanya Yusuf ya. Jelas ya. Jadi Yesus itu lahir di Bethlehem, dia besar di Nazaret, dia punya ibu namanya Maria, bapaknya Yusuf ya. Dia guru agama, dia orang Yahudi, dia suku dari Yehuda, keturunan Daud ya. Kemudian dia berumur sampai umur 33 tahun dia meninggal. Nah, jelas ya, dia tinggalnya di Palestina, dia bangsa Yahudi ya. Jelas ya, itu Yesus. Kok Tuhan bisa Sekarang meninggal? saya tanya, siapa Isa ya? Tolong jelaskan lewat Quranmu, karena Isa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Isa.
Jadi jangan disama-samakan. Oke? Jelaskan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 dan lain sebagainya, dalam Quran surat An-Nisa, dalam Quran surat Maryam, Isa Al-Masih itu adalah seorang rasul utusan bagi Bani Israel. Itu saja. Yesus itu menurut Al-Quran hanyalah seorang hamba yang diberi anugerah kenabian. Rosalba, ini loh karakter-karakter muslim yang kalau diskusi itu ngeles terus. Anda nggak usah ngomong menimpali Tata atau siapa, Anda sama saya. Topiknya siapa Isa? Tolong jelaskan dari Quranmu, ya. Karakter-karakter muslim yang muter-muter keluar topik itu coba dibuang. Jangan dibiasakan kalau diskusi. Topiknya apa? Saya sudah jelaskan Yesus itu siapa. Sekarang waktunya Anda untuk menjelaskan siapa Isa. Ya, tolong ya, jangan keluar topik. Bisa enggak fokus? Kan saya dari kemarin bilang, tidak ada satu muslim pun yang bisa fokus ke topik. Tidak ada. Nah, ini saya tunggu Anda. Saya akan buktikan Anda pun tidak bisa fokus di topik. Sudah mulai terbukti sekarang, ya. Salah juga, ya. Adinda kan Salah. tak keluar topik. Isa Al-Masih yang diajarkan oleh Al-Quran itu tidak dikenal oleh Israel, tidak pernah ketemu itu. Tidak ada di Israel sana seperti yang lahir di pohon korma. Ya, tidak ada yang pernah membuat apa itu burung. Tidak kenal orang Israel itu, tidak ada kisahnya begitu. Coba tanya orang Israel sana, ada nggak pernah ketemu Isa seperti itu? Tapi kalau Isa, ya, Isa yang mati di kayu salib dan yang banyak menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati itu, yang di Israel itu dikenal mereka. Tapi kalau Isa yang di Al-Quran itu tidak kenal mereka, itu salah itu. Yesus itu menurut Quran adalah hamba yang diberi kenabian. Udah, cuman itu aja. Jadi Quranmu itu kosong ya, nggak bisa jelaskan siapa Yesus. Saya nggak tanya dia itu seorang nabi atau seorang hamba atau seorang utusan atau apa. Saya nggak tanya itu statusnya dia. Saya tanya personnya dia, pribadinya dia itu siapa, Isa itu siapa. Udah, berarti Anda nyerah. Bisa jawab kan? Quran itu berarti buku kosong, tidak bisa menjawab Isa adalah Nabi Isa. nggak jelas gitu loh. Makanya jangan tersinggung kalau saya ngomong Allahmu itu juga tidak jelas. Ya toh Tuhannya Muhammad itu tidak jelas. Nah, sekarang saya tanya soal Isa. Oke. Saya anggap Anda nggak bisa jawab ini. Ya, coba mau topik apa lagi? Loh, saya sudah menjawab sesuai pertanyaan. Memang kalau dalam Al-Quran, Isa itu hanya seorang hamba Allah yang diberi anugerah kenabian. Beliau adalah utusan bagi Bani Israel. Memangnya saya ngelesnya di mana? Kan Bapak nanya, siapa Isa Al-Masih menurut Al-Quran? Kan sudah dijawab dalam Al-Quran itu seperti itu, bahwa Isa Al-Masih adalah seorang hamba yang diberi anugerah kenabian oleh Allah. Beliau diutus bagi Bani Israel. Jangan ke Muhammad dulu dah. Sekarang kan bahasanya tentang Isa dan Yesus. Yang tidak bisa jawab itu siapa? Nah, sekarang menurut Bapak kan Yesus itu anak Maryam. Terus dia itu sebagai apa gitu menurut Kristen gitu. Kalau dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, Isa Al-Masih itu hanya seorang nabi. Nah, kalau menurut Kristen, Yesus itu apa gitu loh? Apa dia hanya seorang putra Maryam atau gimana? Apa dia seorang rasul? Apa dia seorang nabi? Apa dia itu Tuhan? Seharusnya Bapak jawabnya yang jelas gitu loh. Anda ngeles terus. Aduh.
Itu ngelesmu itu di situ. Mana Isa Al-Masih itu siapa? Kok ngeles terus? Isa itu seorang hamba. Sudah dijawab, Anugerah Bos. kenabian. Saya tidak tanya dia itu hamba atau bos atau kadung. Saya tidak tanya. Ya dia nabi atau ulama atau siapa, saya tidak tanya dia. Saya tanya dia itu loh, siapa Isa itu? Lahirnya di mana? Orang tuanya siapa, dia besar di kota apa, ya, dia berbahasa apa, dia suku bangsanya apa, gitu. Jadi saya nggak tanya dia itu hamba atau utusan, saya nggak peduli, ya. Kalau dia tidak tahu lahirnya di mana, bapaknya siapa tidak tahu, ibunya tidak tahu, ya, hidup dewasa di mana, berbahasa apa, lah itu fiktif namanya. Anda bilang nabi, Anda bilang hamba, itu fiktif semua, nggak ada itu, orangnya aja nggak ada kok, ya. Tolong jelaskan, itu ngeles, Anda itu cuma ngeles, ya, menutupi kebohongan, itu loh, ya toh, hanya cuman ngomong doang, oh hamba yang diberi anugerah kenabian. Ya semua orang juga bisa gitu, ya itu cuma ngomong doang. Tadi saya tanya siapa Isa, tolong jelaskan. Quranmu itu katanya buku penyempurna, ya, semua jawaban ada di Quran, di Islam ada jawabannya. Coba jawab ini, gak usah muter-muter, gak usah keluar-keluar, melebar kemana-mana. Siapa Isa? Nah begini kakek, kalau menurut Al-Quran, Isa itu tidak mati di kayu salib, melainkan Allah menyelamatkannya dari penyaliban. Bahkan kalau kakek jeli membaca Alkitab kakek sendiri, jelas bahwa Yesus sebenarnya tidak mati dalam penyaliban. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak mendukung jika Yesus mati dalam penyaliban. Nah, yang muter-muter itu sebenarnya kakek ini voice note panjang-panjang tapi nggak ada isinya. Yang saya tanyakan itu siapa Yesus? Apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Apakah dia Tuhan? Oke, kalau memang menurut kakek itu Isa bukan Yesus, sekarang yang kakek ketahui saja. Menurut kakek, Yesus itu siapa? Apakah dia nabi? Apakah dia cuma seorang utusan? Apakah dia itu Tuhan? Atau dia hanya hamba biasa gitu? Silahkan, tapi tunjukkan dalilnya, kek. Kenapa kamu tanya menurut saya? Saya tidak pernah ketemu Yesus. Mari kita sama-sama bertanya kepada Alkitab. Begitu. Dan juga mencari dalil siapa Yesus tidak ada dalam Alkitab. Supaya mengenal Yesus, kita harus mempelajari secara utuh Alkitab dengan benar dari Kejadian sampai Wahyu. Baru kita bisa mengenal siapa Yesus itu. Kalau kamu minta dalil, tidak ada dalil. Yesus adalah ini, tidak ada itu. Lah, saya bicara sesuai yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa terima ya silahkan. Sekarang Anda jelaskan siapa Yesus menurut Alkitab. Udah gitu aja. Apakah apa predikatnya Yesus dalam Alkitab? Dia itu siapa? Apa dia itu cuma putra Maryam? Apa dia itu seorang nabi? Atau dia itu raja? Atau apa? Silahkan dijelaskan saja. Ya sudah, silakan dijelaskan kakek. Nggak usah bertele-tele lah. Pertanyaannya jelas kok, dari tema bahasannya juga jelas. Siapa Yesus, siapa Isa. Kamu itu loh Pak, ditanya jawabannya nggak jelas. Kamu itu loh Pak, kamu itu bertanya, ketika dijawab VN ku saja tidak Bapak buka. Saya tanya predikatnya Yesus dalam Alkitab itu apa? Begitu loh maksud saya. Bukan Yesus itu anak siapa, lahir di mana. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu poinnya langsung. Predikatnya Yesus itu siapa? Yang ngeles di sini kan Bapak, bukan saya. Isa Al-Quran itu saya tidak tahu siapa itu. Tidak kenal. Tapi kalau Yesus di Alkitab, menurut Alkitab adalah dia adalah manusia.
Dia adalah anak Allah. Dia adalah anak manusia. Dia adalah juru Tuhan selamat. manusia. Dia adalah hidup. Dia adalah penguasa di bumi dan di surga. Banyak jabatan di badan dia itu. Dia adalah cahaya dan terang. Dia adalah petunjuk. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dia adalah hidup. Itu menurut Alkitab. Ini nasihat tunjukkan ayat semua nanti terlalu banyak. Ini harus dikopaskan ayat-ayat ini ya. Cukuplah saya rasa kamu percaya aja kepada saya karena itu sudah saya baca. Dia adalah cahaya, dia adalah terang, dia adalah hidup, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia, dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Banyak. Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Bukankah dalam perjanjian lama sudah dijelaskan? Pada bilangan 23 ayat 19, itu udah masyhur banget pada Hosea pasal 11 ayat 9, bahwa Allah itu tidak mau disamakan dengan manusia. Kenapa kakek mengatakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan? Jelas ayatnya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Itu ayat yang udah dihafal oleh debater-debater baik Islam maupun Kristen. Kemudian Hosea pasal 11 ayat 9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi jelas ketika kakek mengatakan dia adalah Allah, dia adalah manusia. Ini tidak ada dualisme antara keduanya, Pak. Oke, pencinta debater, setelah tadi debat yang lucu ya, perkataan pendeta Lansen kalau dia bilang Yesus itu manusia, Yesus anak manusia, Yesus Tuhan, dan Yesus anak Tuhan. Yang betul yang mana? Oke, itulah tadi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.